Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan untuk membuat video tugas evaluasi diagnosis kesulitan belajar. Kemudian salawat serta salam tidak lupa pula kita kirimkan buat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Fadilah, mahasiswa semester 5 dengan NIM 1910207005 dengan prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai proses pelaksanaan evaluasi diagnosis kesulitan belajar yang dosen pengampunya yaitu Bapak Agung Prasetya MPD-Cons. Pada mata kuliah ini saya diberikan kesempatan untuk mengevaluasi salah satu siswa di SD 35/3 Sekungkung untuk mengevaluasi kesulitan belajar salah satu siswanya. Langkah yang pertama, setelah mendapatkan tugas tersebut, saya bersama teman-teman anggota kelompok saya, kami berkunjung ke SD tersebut dan meminta izin kepada kepala sekolah dan menyampaikan maksud dan tujuan dari kedatangan kami. Setelah mendapatkan izin dari Bapak Kepala Sekolah, kami pun bertemu dengan guru-guru mata pelajaran yang mengajar di SD tersebut. Kami pun berbincang dan menjelaskan maksud dan tujuan kedatangan kami di SD tersebut, yaitu untuk mengevaluasi salah satu siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar. Setelah beberapa lama kemudian berdiskusi dan menyampaikan tujuannya, kami ke sana. Saya pun menemui salah satu wali kelas 3 untuk meminta salah satu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Saya pun mendapatkan salah satu siswanya yang bernama berikut. Ada biodatanya, bisa dilihat. Namanya Ahmad Fadil Wahid, NISN-nya 3125984755. Tempat tanggal lahir Tambak Tinggi 19 November 2012. Jenis kelamin laki-laki. Alamat Sekungkung SD 35/35 Sekungkung, kelas 3 SD. Dan sebelum saya melakukan pelaksanaan evaluasi diagnosisnya, saya pun melakukan wawancara dan menanyakan kesulitan apa yang dialami oleh salah satu siswanya tersebut kepada wali kelasnya. Dan ibu tersebut menjawab ia berkenaan dengan kesulitan yang dialami oleh siswa kami yaitu Ahmad Fadil Wahid, yaitu pada saat ibu melakukan pemberian tugas dan pemberian latihan, Ahmad Fadil tersebut mengerjakannya tidak bisa secara cepat tanpa adanya bimbingan dari ibu langsung dan menjelaskan bagaimana caranya. Kalau tidak adanya bimbingan dari ibu pun dia pun bisa melihat punya temannya atau malah bermain sehingga melupakan tugasnya. Jadi dia itu kesimpulannya belum lancar menulis dan membaca memahami soal yang ibu berikan kepadanya. Jadi sulit untuk ibu menjelaskan dan menerangkan. Perlu adanya bimbingan yang lebih kepada Ahmad Fadil tersebut. Jadi dan juga dia tuh kurang fokus dan konsisten untuk belajar secara serius, apalagi terpengaruh oleh teman-temannya juga. Nah, kemudian selanjutnya saya pun menanyakan
menanyakan kepada Ahmad Fadil dan berkenalan. Setelah itu saya pun bertanya kepada Fadil bagaimana dan di mana dia tinggal dan bolehkah saya izin untuk menemui orang tuanya. Dan pada keesokannya saya pun bertemu dengan kedua orang tuanya dan melakukan sebuah wawancara juga di sana mengenai apa yang menjadi kesulitan belajar yang dialami oleh Ahmad Fadil ini pada saat dia di rumah. Lalu kedua orang tua tersebut menjawab dan merespon bahwa Ahmad Fadil ini, kami selaku orang tua pun ikut serta bagaimana mengajarkan, memberikan pelajaran atau PR yang untuk dikerjakan yang diberikan oleh sekolah. Dia mau menurut, tapi dia tuh tidak fokus untuk mengerjakannya, apalagi saat temannya datang dia malah buyar konsentrasinya untuk melanjutkan pembelajaran, apalagi di rumah dipengaruhi oleh gadget yang membuat dia lebih asik dengan gadgetnya tersebut. Dan kedua orang tuanya pun menyampaikan kepada saya bahwa tolong berikan bantuan dan bimbingan kepada Ahmad Fadil untuk lebih semangat dan motivasi untuk peningkatan belajarnya atau minat belajar dari Ahmad Fadil tersebut. Dan langkah berikutnya saya pun pergi ke sekolah lagi pada pertemuan berikutnya dan menanyakan kepada salah satu teman Fadil juga bahwa kalau Fadil ini dia tuh lambat belajar, lambat menulis, dan juga kurang fokus dalam mengikuti proses pembelajaran. Dia lebih asik bermain daripada mengikuti proses pembelajaran. Dan setelah melakukan wawancara sama wali kelas, orang tua, teman dan sekelasnya Ahmad Fadil tersebut, saya pun meminta surat rekomendasi observasi bahwa Ahmad Fadil untuk menjadi siswa asuh, yang catatannya bahwa siswa yang direkomendasikan itu dari wali kelas, siswa yang memiliki kesulitan belajar, dan siswa tersebut diseleksi dari hasil nilai ulangan hariannya yang akan diberikan pengajaran atau pengulangan remedial yang dilaksanakan selama 2 kali dalam seminggu, yaitu hari Senin dan hari Sabtu. Dan juga ditunjukkan di sini dapat kita lihat dengan bukti hasil kegiatan belajar siswa tersebut, yaitu hasil dari proses belajar selama dia mengikuti proses pembelajarannya. Dapat dilihat di sini nilainya, cara pengerjaannya juga, dan dapat kita lihat juga hasilnya pun di sini kurang memuaskan. Dan di sini ada juga tertera kompetensi dasar subtema yang diberikan wali kelas kepada siswanya. Jadi saya mengambil dari subtema tersebut untuk menjadi bahan ajaran atau pelatihan yang diberikan kepada Ahmad Fadil nantinya. Baiklah, selanjutnya setelah melihat hasil wawancara dari wali kelas, orang tua dan teman sekelasnya, dan juga berdasarkan bukti dari hasil kegiatan belajar siswa tersebut, yaitu Ahmad Fadil Wahid, dapat disimpulkan di sini identifikasi kasus atau kesulitan belajarnya Ahmad Fadil Wahid ini. Yang pertama, siswa sulit memahami materi pelajaran yang diberikan oleh gurunya karena belum lancar dalam menulis dan membaca. Dan kedua, siswa belum lancar dalam perkalian dan pengulangan. Dan kembali lagi kita lihat pada tabel mata pelajaran matematika. Pada latihan pertama terdapat nilai 30, yang kedua 50, yang ketiga 75. Dan mata pelajaran
PJOK pada latihan pertama ada 60, latihan kedua ada 25, latihan yang ketiga ada 55. Selanjutnya pada mata pelajaran agama pada latihan pertama ada 60, yang kedua 70, dan yang ketiga 80. Dapat dilihat pada diagram dan tabel yang saya tunjukkan ini. Dapat kita simpulkan bahwa di sini pada setiap mata pelajaran pada saat latihan dan juga tugas mengalami naik dan turun pada nilainya, dan ada juga dapat dilihat pada diagram data nilai siswa tersebut. Dan berikut ini dokumentasi dengan guru, wali kelas, dan dokumentasi dengan siswa tersebut. Bisa dilihat saya berfoto dengan beberapa guru, wali kelas, dan siswa yang saya asuh di SD tersebut. Nah, itu bisa dilihat lagi foto-fotonya, bukti atau dokumentasi yang saya lakukan pada pengevaluasian kesulitan belajar siswa tersebut. Nah, dari kesulitan belajar siswa yang saya asuh, saya memberikan pelatihan sebagai berikut dengan memberikan soal latihannya. Yang pertama, soalnya mengenai MTK yaitu operasi bilangan. Soal pertama ada 827 dikurang 62 dan hasilnya 765. Yang kedua, pengurangan juga 725 dikurang 15 sama dengan 715. Yang ketiga, soal perkalian 425 dikali 20, jawabannya 8500. Yang keempat, nama bilangan dari 659 adalah saya menulisnya dalam bentuk tulisan. Yang pertama, itulah soal yang akan saya berikan kepada pelatihan yang nanti diberikan kepada Fadil. Dan juga saya membuat soal pelatihan pelajaran agama. Soal yang pertama, gerakan sholat paling akhir adalah, jawabannya salam. Soal kedua, sholat yang memiliki jumlah 2 rakaat, jawabannya adalah sholat subuh. Soal yang ketiga, sebutkan contoh sikap setia kawan, seperti menolong teman ketika kesusahan, menjenguk teman ketika sakit, meminjami alat tulis kepada teman yang tidak membawa alat tulis, itu sebagai bentuk toleransi, dan menciptakan sikap memahami atau setia kawan terhadap Ahmad Fadil tersebut. Selanjutnya, setelah saya membuat soal pelatihan berupa soal matematika dan soal agama, pada pertemuan berikutnya saya pun memberikan soal tersebut kepada siswa tersebut selama 3 kali pertemuan dengan soal yang sama. Dapat dilihat hasil pada pertemuan pertama mendapatkan nilai 80 karena saya yang bimbing dan bantu dengan penjelasan penyelesaian dari soal tersebut. Kemudian pada saat pertemuan kedua, hasil nilai yang didapatkan sama dengan pertemuan yang pertama. Dan pada yang pertemuan ketiga mengalami sedikit penurunan, mungkin karena siswa tersebut kurang fokus pada saat mengerjakan dan juga tergesa-gesa untuk pulang. Karena melihat temannya sudah pulang, dia pun jadi tidak fokus dalam melaksanakan atau mengerjakan soal latihan yang saya berikan. Baiklah, sekianlah video bagaimana proses pelaksanaan evaluasi diagnosis kesulitan belajarnya terhadap siswa asuh saya yaitu Ahmad Fadil Wahid. Untuk pemberian bantuan layanan berikutnya masih ada pada tahap proses pada pertemuan berikutnya, insya Allah. Jika terdapat salah dan kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.